Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa enggak langsung aja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai. Sejak akhir 2025, wacana pilkada tak langsung digulirkan lagi sama koalisi pemerintahan Prabowo Subianto. Kecuali PDIP, beberapa partai lain setuju maupun masih mempertimbangkan opsi ini. Setuju, PKB dari dulu menginginkan pilkada melalui DPR. Manuver terbaru, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar bilang kalau Prabowo juga udah sepakat dengan opsi ini. Terus artinya apa ya buat kita? Artinya Indonesia akan dibawa balik lagi ke fase yang dulu udah pernah dilewatin, yaitu pilkada dipilihin sama DPRD. Salah satunya yang dialami Gus Pardi di Bukit Tinggi yang menduga ada kejanggalan dalam prosesnya. Kota Bukit Tinggi ini pemilihannya berlanjut. Dengan berlanjutnya tahap ketiga. Sampai ada 5 kali. Mana ada pemilihan apapun sampai 5 kali. Apakah oleh DPRD manapun di Indonesia tidak ada. Tahapannya hanya 2 kali. Aturan di pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pemerintah Daerah yang dipakai dulu menyebut pemenang adalah peraih suara terbanyak lalu ditetapkan DPRD dan disahkan Presiden. Artikel Kompas tanggal 15 Maret tahun 2000 yang diberi judul Kejarlah Calon Gubernur Uangku Tangkap pernah mencatat kalau ada 7 daerah pemilihan di pilkada tak langsung tahun 2000 yang penuh kontroversi. Mulai dari isu jual beli kursi yang digunakan untuk membeli suara bagi para calon kepala daerah, manipulasi penghitungan suara, hingga pemilihan ulang yang dilakukan berkali-kali seperti yang dialami Gus Pardi Gaus. Kasus Bukit Tinggi tahun 2000 jadi salah satu contoh yang sempat bikin bingung pada saat itu. 5 kali pemilihan digelar, 4 putaran pertama dimenangkan oleh Gus Pardi. Tapi di putaran terakhir hasilnya berubah dan Gus Pardi dinyatakan kalah. Gus Pardi menduga ada banyak manuver politik di belakang layar yang terjadi yang ia nggak tahu sampai hari ini. Ya tentu ada kecurigaan. Memang terjadi keributan. Malah di berbagai mass media saya ini dikatakan wali kota halal dan Pak Jufri dikatakan wali kota haram. Ini salah satu di antara kos yang besar itu adalah adanya mahar untuk menjadi calon kepala daerah oleh partai-partai manapun. Cerita tadi memicu dorongan perubahan. Lalu apa yang terjadi setelah pilkada 2000 sehingga sistemnya diubah menjadi pilkada langsung? Warga mulai mempertanyakan sistem pemilihan lewat DPRD. Desakan agar kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat semakin kuat. Evaluasi dilakukan dan perdebatan bergulir di DPR. Sampai akhirnya lahir revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pilkada resmi dipilih oleh rakyat secara langsung tahun 2005. Tapi setelah 2 dekade pilkada langsung berjalan, sistemnya justru dipermasalahkan lagi. Presiden Prabowo bilang tujuannya untuk membuat ongkos politik lebih murah. Laporan ICW soal dana kampanye pilkada 2024 nunjukin kalau biaya politik mahal itu disebabkan karena pengeluaran yang nggak pernah transparan dari para elit politik. Laporan ini bilang kalau dana kampanye pilkada 2024 memang rutin dilaporkan ke KPU oleh para pasangan calon sebagai bagian dari mematuhi aturan. Tapi isinya dinilai banyak yang janggal, gampang dimanipulasi penggunaannya, dan KPU juga nggak pernah tegas memberi peringatan. Situasi ini menurut ICW bisa jadi pintu masuk korupsi setelah kandidat terpilih menjabat. Nggak heran dong kalau uang nggak jelas digunakan kemana, akhirnya malah jadi mahal. CSIS juga mencatat jumlah bantuan sosial meningkat setiap tahun pemilu dan periode 2020-2024 jadi yang tertinggi. Mereka menilai mahalnya biaya politik untuk bansos bisa bikin kompetisi nggak setara karena bantuan itu berpotensi dipakai untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Jadi pertanyaannya, siapa sebenarnya yang bikin biaya politik jadi lebih mahal? Dan emang yakin kalau DPRD yang milih, biayanya jadi lebih murah? Sebetulnya ada persoalan lebih di partai politik kita. Persoalan uang, mereka juga yang mau ngambil jalan pintas membeli suara sehingga menjadi mahal gitu. Padahal tugas mereka adalah mendidik masyarakat untuk tidak mengikuti proses pemilihan dengan mau dibayar atau dibeli suaranya. Sekarang kita bicara dampak ekonominya. Sebenarnya pilkada langsung ngasih keuntungan nggak sih buat masyarakat? Cukup signifikan orang yang menunggu untuk mendapatkan cuan atau mendapatkan keuntungan dalam 5 tahun pada waktu pesta demokrasi, kemudian diubah menjadi pilkada secara tidak langsung, itu efeknya sangat terasa. Ada 64 juta UMKM di seluruh Indonesia yang menikmati perputaran ekonomi setiap pilkada langsung. Kalau sistemnya diubah, mereka kehilangan rezeki nggak ya? Keputusan yang tidak tepat ya, karena pemerintah juga memahami bahwa sekarang butuh motor pertumbuhan ekonomi. Pilkada itu akan menggerakkan sektor-sektor informal di Indonesia yang jumlahnya cukup banyak. Kalau aturannya diubah, saya pikir kita akan kehilangan momentum dalam 5 tahun sekali yang bisa menjadi pemicu pergerakan konsumsi lebih tinggi. Jadi, perdebatan sistem pilkada bukan cuma soal biaya mahal atau murah,
Tapi sebenarnya mau dibawa kemana masyarakat kita yang katanya berdaulat? Saya kira ini satu kemunduran yang serius di dalam demokrasi kita. Baiknya jangan diteruskan ide-ide mundur seperti ini. Sahabat Dewi, sekarang kamu udah tahu apa yang bakal hilang kalau pilkada diubah menjadi nggak langsung. Kamu pilih yang mana?